Mohon pencerahannya tentang sombong. Habis melakukan kegiatan apapun, mohon maaf, ya kami ulangi Ustaz. Mohon pencerahannya tentang sombong. Habis melakukan kegiatan apapun, di-share di media sosial. Contohnya, alhamdulillah selalu bisa bangun malam, sholat tahajud, bisa khotam Al-Quran, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal urusan dunia selalu di-share. Apakah itu termasuk sombong? Tergantung niatnya. Ini kan berarti ziyadatut ta'ah, ini bertambah ketaatan. Nah, ini tergantung niat. Tentu panjenengan itu tahu nge-share kegiatan itu tujuan dalam hati jenengan untuk apa. Kalau niatnya mengajak kebaikan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, itu tidak mengapa. Namun kalau niatnya biar dikatakan soleh atau solihah, biar dikatakan orang yang taat kepada Allah, suka berbuat baik, sregep untuk datang di majelis-majelis ilmu, ya berarti itu sombong. Tergantung niat. Kalau niat share-nya, jangankan pasca kegiatan, ada juga yang nge-share, alhamdulillah pas ngaji, alhamdulillah masih diberi nikmat oleh Allah bisa hadir di majelis ilmu, difoto begini kemudian di-share. Tidak mungkin orang yang nge-share tadi tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, tujuannya untuk nge-share itu apa. Kok tidak tahu, itu tidak mungkin. Kalau tujuannya biar dikatakan sebagai orang yang soleh atau solehah, maka bisa jadi sombong. Kalau tujuannya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, mungkin saudaranya ada yang wayah ngaji, etok-etok sakit sehingga izin, sehingga dengan itu tujuannya untuk mengingatkan saudaranya tadi yang males-malesan datang ke majelis ilmu, maka itu tujuannya baik. Maka tergantung memposting itu tergantung niat kita masing-masing. Dan masa iya toh kita memposting tidak tahu tujuannya, ya? Dengan posting, alhamdulillah bisa bangun malam. Nah, sekarang ini kan marak gugah-gugahan tahajud itu. Maka kita tidak perlu suudzon. Kita husnudon. Kalau ada saudara kita yang memposting kegiatan baik, kita husnudon. Oh, ini saudara saya ini tujuan postingnya insya Allah bukan karena sombong, bukan karena riak, namun ini tujuannya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, sebagaimana yang saudara saya lakukan ini. Maka tidak perlu suudon, terus kedepankan husnudon. Nah, sekarang kalau kita mengedepankan suudon, susah loh hati kita. Melihat postingan orang lain, kita berprasangka buruk. Sudah kulaan dosa terus. Tidak ada pertanyaan, kita berikan jawaban terus. Kebetulan saudara kita memposting pas di majelis ilmu. Nah, kebetulan kita rodok males datang ke majelis ilmu. Padahal tujuan postingan tadi agar mengajak orang lain kepada kebaikan. Tetapi karena kita suudon, lantas kita cari jawaban sendiri. Wah, fulan ini nyindir saya ini. Koyo api-api o dewi, koyo taat-taat o dewi. Kok nyindir saya? Kebetulan bangun malam gugah tahajud. Lah, yang digugah kebetulan masuk WA tadi males tahajud. Nah, kebetulan lagi yang gugah tadi sedang ada masalah pribadi dengan dirinya. Semakin suudon, mung lagi soh tahajud ngono ya, Pak.
dipamer-pamer nih, nyindir-nyindir, apa ngono kuwi wis dianggap apik dhewe. Padahal fulan tadi tujuannya untuk mengajak kebaikan, mensiarkan kebaikan. Lah kok ada orang yang tersindir? Ya ini berarti suudon. Kayak kita kedepankan husnudon. Nah terkait postingan tadi ya tergantung niat. Kalau niatnya yaitu tadi biar dikatakan orang paling bertakwa, paling soleh, paling taat, ya hanya itu yang didapat. Berarti sombong. Bukankah kita juga pernah atau sering mendengar kisah 3 orang yang menurut manusia masuk surga, tetapi sampai di hadapan Allah malah justru langsung diseret masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Orang dermawan, punya kekayaan. Dia selalu membantu orang, bersedekah, berinfak, meringankan beban saudaranya, beban orang lain. Namun tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya biar dikatakan sebagai dermawan. Ya dapatnya hanya sebutan dermawan itu, oke wong lomo ya. Karena niatnya bukan untuk Allah, tetapi biar dikatakan dermawan, wong lomo, ya dapatnya hanya itu. Maka ketika sampai di hadapan Allah, seret masuk neraka. Terus orang yang dengan gagah berani turun ke medan laga, berperang, bertempur, membela agama Allah, sehingga orang-orang itu melihatnya, oh ini orang mati syahid. Padahal yang dalam hatinya ketika dia bertempur tujuannya ben dikenal oleh masyarakatnya sebagai pemberani, ben diakoni sebagai wong kendel, tidak punya takut, biar dikatakan pemberani. Sehingga turunnya ke medan laga bukan karena Allah, namun hanya karena biar dikatakan orang atau sebagai seorang yang gagah berani. Maka ketika meninggal ya sudah sebutan itu didapat. Orang ini gagah berani, tidak kenal rasa takut dalam membela kebenaran. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati fulan tersebut. Maka sampai di hadapan Allah diseret masuk ke neraka. Terus yang ketiga apa? Orang yang apa? Saat berilmu ya. Orang berilmu kemana-mana mengajarkan ilmunya. Namun mengajarkan ilmu tujuannya bukan untuk Allah, biar dikatakan orang pandai. Kalau dalam konteks kita, misalkan orang ngisi ngaji kemana-mana, mengisi pengajian dari majelis taklim ke majelis taklim yang lain. Tujuannya bukan ikhlas karena Allah, bukan untuk menyebarkan kebenaran agama Allah ini. Niatnya bukan karena Allah, tetapi biar dianggap orang pandai, dianggap orang terkenal, sehingga tujuannya untuk ketenaran. Oh, fulan ini isiane apik, nek ngisi luar biasa, gampang dipahami, gampang dicerna. Tujuannya hanya untuk itu, biar dikatakan seorang yang berilmu. Maka ketika meninggal ya dapat sebutan itu, label itu dapat. Oh iki wong pinter, orang berilmu, ngisi ngaji kemana-mana, nyampaikan ayatnya fasih, hadisnya juga luar biasa fasihnya, menjabarkan ayat hadis juga betul-betul mudah untuk dipahami. Kalau tujuan kita hanya untuk itu, maka ya akan dapat sebutan wong pinter ketika di dunia akan didapatkan. Dikatakan itu wong berpengaruh ya akan didapatkan.
namun begitu sampai di hadapan Allah seret masuk neraka. Karena tujuannya tadi sudah didapat ketika di dunia. Saat sampai di hadapan Allah tidak akan dapat bagian. Wong apa yang dilakukan tadi tujuannya bukan untuk Allah, namun untuk yang lain-lain. Nah, begitu pula memposting ini. Tujuannya untuk apa? Nah, maka hati-hati. Kalau biasanya memposting tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk riya, maka berhenti sudah. Jangan posting segala sesuatu yang tujuannya untuk pamer dan riya. Jenengan yang tahu apa yang ada dalam hati jenengan dari postingan yang jenengan unggah itu. Nah, ini nanti mungkin ada yang bertanya, lah kalau dagang online gimana? Apa boleh memposting? Beda lagi ceritanya itu. Kalau jenengan jualan online ya memang harus memposting dagangan. Nah, nanti kalau dibeli maka yang dikirim itu ya sebagaimana yang jenengan tawarkan dalam postingan. Tidak boleh berbeda. Barangnya sakjane elek, difoto dengan aplikasi HP yang sedemikian indah sehingga tampak sedap dipandang mata. Pembeli tertarik kemudian membeli. Ternyata gambar tidak sesuai dengan barang yang datang. Itu berarti memanipulasi, menipu. Sudah foto apa adanya gitu saja kalau memang jualan online. Nah, ini tergantung niat dari jenengan memposting. Jenengan mungkin manusia bisa dibohongi, namun Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangankan yang kita ucapkan, yang kita sembunyikan dalam hati yang paling dalam itu Allah juga Maha mengetahui. Sekalipun zahirnya kita memberi, bersedekah, namun Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita saat kita memberi. Sekalipun manusia bisa kita tipu, bisa kita bohongi, sehingga tampak kita sebagai orang dermawan, wong lomo. Tetapi Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Meskipun ada orang yang bersedekah, tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka itu menjadi amal soleh. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka sedekahnya tidak akan sampai kepada Allah. Ya, ada lagi.